Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat-berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen utama kita yang terhormat Bapak Dr. Eko Suroso SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 20 untuk menyampaikan materi hasil kerja samanya mengenai teori dari tata bahasa baku. Sebelumnya perkenalkan nama saya Asminda Wania dengan NIM 87 sebagai moderator. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai presentasi hari ini. Selanjutnya penyampaian materi akan dibacakan oleh Nadila Nevi. Kepada Nadila Nevi saya persilakan. Baik, saya akan memaparkan materi tentang tata bahasa baku. Pemakaian tanda baca koma dalam bahasa tulis atau jeda panjang dalam bahasa lisan diletakkan di antara klausal subordinatif dan klausal utama. Hubungan subordinatif memungkinkan adanya acuan kata fosil. Pada kalimat 78 berikut ini, pada umumnya mereka dapat mengacu pada frasa nominal pada demonstran itu. Konjungsi yang berfungsi sebagai penghubung dalam kalimat kompleks merupakan konstituen langsung dari klausal subordinatif. Oleh karena itu, pemindahan klausal subordinatif misalnya harus dengan konjungsi subordinatifnya. Ciri-ciri semantis hubungan subordinatif. Ada dua ciri semantis pada hubungan subordinatif. Pertama, dalam hubungan subordinatif, klausa yang diawali konjungsi membuat informasi atau pernyataan yang dianggap sekunder oleh pemakai bahasa, sedangkan klausa yang lain memuat pesan utama kalimat tersebut. Kedua, kalimat subordinatif yang dihubungkan oleh konjungsi pada umumnya dapat diganti dengan kata atau frasa tertentu sesuai dengan makna klausa subordinatif itu. Jika klausa subordinatif itu menyatakan waktu, kata atau frasa yang mengacu pada waktu dapat dipakai sebagai pengganti. Hubungan semantis antar klausa dalam kalimat kompleks seperti halnya dengan kalimat majemuk. Hubungan semantis antar klausa dalam kalimat kompleks juga ditentukan oleh macam konjungsi yang digunakan dan makna leksikal dari kata atau frasa dalam klausa masing-masing. Hubungan semantis antara klausa subordinatif dan klausa utama banyak ditentukan oleh jenis dan fungsi klausa subordinatif. Berikut ini adalah beberapa macam hubungan semantis yang ada antara klausa subordinatif dan klausa utama. Yang pertama, waktu. Syarat, penandaian, penyebaban, hasil, cara, tujuan, alat, konsesif, komplementasi, pembandingan, atribut. Hubungan waktu. Klausa subordinatif ini menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama. Hubungan waktu itu dapat dibedakan lagi menjadi waktu batas permulaan, waktu bersamaan, waktu berurutan, dan waktu batas akhir terjadinya peristiwa atau keadaan. Waktu batas permulaan untuk menyatakan hubungan waktu batas permulaan dipakai konjungsi seperti sejak dan sedari. Waktu bersamaan, hubungan waktu bersamaan menunjukkan bahwa peristiwa atau keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan keadaan yang dinyatakan dalam klausa utama dan klausa subordinatif terjadi pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan. Konjungsi yang dipakai untuk menyatakan hubungan ini antara lain adalah sewaktu, ketika, selaya, serta, sambil, sementara, selagi, tatkala, dan selama. Waktu bernimitan. Hubungan waktu berurutan menunjukkan bahwa yang dinyatakan dalam klausa utama terjadi atau berlangsung lebih dahulu daripada yang dinyatakan dalam klausa subordinatif. Konjungsi yang biasa dipakai untuk menyatakan waktu berurutan antara lain adalah sebelum, setelah, sudah, seusai, begitu, dan sehabis. Waktu batas akhir terjadinya peristiwa atau keadaan. Hubungan waktu batas akhir dipakai untuk menyatakan ujung suatu proses dan konjungsi yang dipakai adalah
dan hingga. Hubungan syarat. Hubungan syarat terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan syarat terlaksananya apa yang disebut dalam klausa utama. Konjungsi yang lazim dipakai adalah jika, kalau, dan asal. Di samping itu, konjungsi kalau, apabila, dan bila mana juga dipakai jika syarat itu berkalian dengan waktu. Hubungan pengandaian. Hubungan pengandaian terdapat dalam kalimat konteks yang klausa subordinatifnya menyatakan pengandaian terlaksananya apa yang menyatakan klausa utama. Konjungsi yang lazim dipakai adalah seandainya. Hubungan konsesif. Hubungan konsesif terdapat dalam kalimat konteks yang klausa subordinatifnya mengandung pernyataan yang bertentangan dengan makna klausa utama, tapi juga mengubah kenyataan dalam klausa utama. Konjungsi yang biasa dipakai adalah walaupun, meskipun, sekalipun, biarpun, kendatipun, sungguhpun, sekalipun, berapapun. Hubungan tujuan. Hubungan tujuan terdapat dalam kalimat yang klausa subordinatifnya menyatakan suatu tujuan atau harapan dari apa yang disebut dalam klausa utama. Konjungsi yang biasa dipakai untuk menyatakan hubungan itu adalah agar, supaya, untuk, demi, dan biar. Konjungsi biar terbatas pemakaiannya pada ragam bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada teman-teman ingin bertanya silakan acungkan tangan. Baik, tidak ada. Demikian presentasi dari